Selamat pagi. Selamat bergabung lagi di ibadah hari Minggu GPD New Life Church di Chicago. Sebelum kita memulai pujian dan penyembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Juga berkatilah kami semua yang akan melakukan pelayanan, baik yang datang ke gereja ini, semuanya kiranya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, pikiranmu tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama bangkit, saya undang jemaat dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap. Sekali lagi kita katakan saudara. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapkan hati kami Tuhan. Engkau siapkan hati kami Tuhan. Engkau ubahkan kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Selamat pagi. Bertemu lagi kita di sini di ibadah onsite juga maupun yang online. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Tolong berikan ini dong, berikan salam dengan kiri kanan dulu dong. Sudah siap muji nama Tuhan saudara? Haleluya. Sorak-sorai
kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Siapa saudara? Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Gimana saudara? Masih mau memuji nama Tuhan saudara? Haleluya. Tuhan yang
renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari sekali lagi kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sanggup mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan Kau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Dia ada di tempat ini. Agungkan Dia. Haleluya. Kami agungkan Engkau ya Roh Kudus. Hadir di tempat ini. Hadir di mana umat Tuhan-Mu berada. Baik yang ada di live streaming Facebook, di Zoom, di YouTube. In the name of Jesus, miracle happen. In the name of Jesus. Haleluya, haleluya. Yeah, one more time. Come on, Holy Spirit. Oleh kuasa mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, Kekudusan-Mu ada di tempat. Kekudusan
hati dan siap buat menerima setiap kebenaran Injil Allah? Engkau katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Coba saudara berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan itu baik bagi kita. Kebaikan Tuhan itu sempurna dan nyata bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai who am I? Siapa hidup kita di hadapan Tuhan? Mungkin saudara bertanya, Tuhan, who am I? Kenapa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus, kita yang sudah dimenangkan dari kehidupan yang tidak baik, dari kehidupan yang penuh dengan dosa, dipindahkan kepada kehidupan yang baru. Dan setelah itu, apa yang harus kita mengerti mengenai kehidupan di dalam Kristus? Dan mengapa kita harus perlu mengetahui kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus itu seperti apa? Kalau kita tidak tahu siapa hidup ini, siapa diri kita di hadapan Tuhan, ini adalah satu kegagalan gereja. Bukan kemajuan, tapi kemunduran. Oh, oke, saya percaya dia Yesus. Ya, betul. Tetapi kalau kita tidak mengerti secara benar our identity in Jesus Christ, we fail, saudara. Nah, ketika saudara dan saya mengetahui identitas hidup kekristenan kita di dalam Tuhan, maka itu akan memberikan dasar yang kuat untuk saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan rohani. Katakan amin. Jadi ketika kita orang percaya mengetahui identitas kita sesungguhnya di dalam Kristus, maka kehidupan rohani kita memiliki satu tujuan yang jelas. Sehingga kita akan termotivasi. Kita akan mengalami kehidupan rohani yang memiliki tujuan yang pasti bersama Tuhan. Di mana kita akan mencapai satu kemajuan dan kita akan mencapai keserupaan seperti Kristus. Coba saudara katakan, keserupaan seperti Kristus. Nah, keserupaan seperti Kristus seperti apa? Pertanyaannya, sebagai orang Kristen, kita harus tahu who am I? Siapa kita di dalam Kristus? Nah, saya memberikan kebenaran firman sehingga minggu-minggu yang akan berjalan mengakhiri tahun 2022, kita akan menyadari, oh ternyata saya di dalam Kristus itu seperti ini. Saya di dalam Tuhan itu ternyata ada benefit yang dunia tidak bisa beri. Only in Jesus Christ. Hanya di dalam Kristus. Jadi question key saya hari ini adalah who am I? Nah, ternyata hidup kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, I am new creation in God. Sekali lagi, hidup kita, who am I, bahwa saya dan saudara adalah new creation in God. Apa maksudnya kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus? Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17, dalam terjemahan sederhana Indonesia, di sana berkata begini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Coba saudara katakan ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu seperti apa? Dikatakan di dalam ayatnya bagian B. Ciptaan baru adalah yang lama sudah berlalu. Is past. Artinya kehidupan kita yang berdosa
sudah berlalu. Dan sekarang ternyata new creation in God, segala sesuatu yang baru dijadikan di dalam hidup kita. Sesuatu yang baru, hidup yang baru, artinya apa? Semua dosa saya dan saudara telah diampuni dan dilupakan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi waktu saudara mengalami new creation in God, bahwa cara hidup kita yang lama dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya telah berlalu. Artinya kehidupan yang lama sudah berlalu. Saudara bertanya, pastor, betul itu sudah berlalu. Tetapi sepertinya masih ada something yang tertinggal. Nah, itu bagian dari pemulihan hari lepas hari. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus membaca firman? Untuk apa? Dipulihkan dari hari lepas hari. Waktu saudara punya botol water, waktu saudara minum, itu tidak akan stay full terus, iya kan? Berarti saudara harus antara dua. Saudara ganti botolnya yang penuh, atau saudara tambahkan sehingga airnya tetap penuh. Nah, kehidupan di dalam Kristus. Hari ini saudara pergi kerja. Saudara terintimidasi dengan tabiat kita yang lama. Saudara marah. Apakah saudara langsung hilang keselamatan? Tidak, saudara. Apakah waktu saudara mengeluarkan perkataan maki-maki orang, apakah keselamatan langsung hilang? Tidak juga. Di sini Tuhan mau ketika kita mau melakukan kesalahan dengan tabiat yang lama yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan mau kita datang hari ini, Tuhan, pulihkan saya kembali. Untuk apa? Menjadi sempurna. Saya dan saudara hari ini belum sempurna. Bisa saja saudara keluar dari tempat ini, dari gereja ini, ada orang yang maki-maki saudara. Tiba-tiba saudara balas maki. Apakah keselamatan saudara hilang? Bukan seperti itu. Artinya Tuhan mau hidup kita selalu disempurnakan oleh Tuhan. Memang untuk mengalami kesempurnaan harus datang ke dalam Kristus. Diciptakan kembali, new creation. Artinya pola pikir yang lama, tabiat kita yang lama, perkataan kita yang lama, ada kalanya masih menempel. Masih menempel, dan itu yang harus dipulihkan sehingga mencapai keserupaan seperti Kristus. Coba saudara katakan, serupa seperti Kristus. Saudara katakan, pastor, nggak mungkin kita akan jadi sama seperti Kristus. Betul, tidak mungkin, secara manusia nggak mungkin, impossible. Tetapi with God, nothing impossible. Karena manusia lama berkata tidak. Tetapi manusia yang baru diubahkan oleh Kristus pasti bisa. Kenapa? Karena kita punya firman. Kita punya kekuatan Roh Kudus yang akan membawa saudara menjadi baru setiap hari. Because we are a new creation in God. Jadi kalau saya tanya, who am I? Who you are? We are new creation in God. We are new creation in Christ Jesus. Nah, saudara-saudara, new creation artinya berdasarkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu dan segala sesuatu dijadikan baru. Pikiran kita jadi baru, hati kita jadi baru, cara kita melihat menjadi baru. Cara kita mendengar dipulihkan kembali jadi baru. Kita semua belum sempurna, saudara. Waktu orang menyampaikan sesuatu yang tidak enak, hati kita mulai, aduh Tuhan, kenapa begini? Di sini membutuhkan pemulihan. Waktu saudara mendengar, jangan langsung mengeluarkan. Serahkan sama Tuhan, Tuhan tolong berikan kekuatan sehingga saya tidak jatuh lagi dalam dosa. Karena kalau kita jatuh terus, kapan kita jadi dewasa? Iya kan? Hari Minggu datang gereja, tapi karakter kita di dalam Tuhan belum dewasa. Kalau saudara lihat pertumbuhan seorang anak, Eliezer,
Dia waktu lahir nggak langsung 5 tahun saudara. Masih one day old. Bertumbuh jadi 1 minggu. Bertumbuh jadi 1 bulan. Tapi untuk dia mengalami pertumbuhan yang normal dan baik, harus diimunisasi, harus diberikan gizi, harus diberikan susu, air susu yang murni. Nah, firman Tuhan itu berbicara mengenai air susu yang murni untuk memberikan kehidupan, kesehatan bagi kita. Kita harus minum itu, saudara. Kita harus mengkonsumsi air hidup yang dari Tuhan sehingga kita menjadi sempurna, new creation in God. Haleluya. Hari lepas hari kita mau dipulihkan. Kemarin kita gagal mungkin. Tadi pagi mungkin kita bangun, kita gagal. Tapi jangan putus asa. Tuhan selalu bersama engkau. Di dalam Kristus, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Who am I? Yang pertama, we are new creation in God. Yang kedua, we are the child of God. The children of God. Artinya apa? Kita adalah anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Bagaimana kita tahu kita anak Allah? Kita hanya terima, dikatakan di dalam iman melalui Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Dia adalah Allah. Siapa Allah? Dia adalah Yesus Kristus. Jangan kita bingung ya. Orang Kristen, sekali lagi saya mau katakan, tidak punya 3 Allah, hanya 1 Allah. Allah yang saya dan saudara sembah, Allah yang saya dan saudara kenal, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah namanya. Jadi, siapa saudara di dalam Kristus? Kita adalah anak Allah. Kalau di dalam Roma pasal 9, bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, dan di tempat di mana dikatakan kepada orang, kamu bukan umatku. Ada orang berkata, oh kamu bukan anak Allah, kamu bukan umat kepunyaannya. Firman Tuhan katakan, di situ orang-orang itu akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Artinya, orang dunia berkata engkau bukan anak Allah, tetapi Bapa di surga mengakui bahwa engkau adalah anak kepunyaannya. Amin. Saudara percaya bahwa saudara adalah child of God? Saya percaya. Nah, who am I in Christ? Saya dan saudara adalah kehidupan yang free. Free dari apa? Hidup yang dimerdekakan dari apa? Di dalam Kristus ada jaminan bahwa hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara, dimerdekakan. Karena di mana ada kemerdekaan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hidup dibebaskan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Bahasa Indonesia masa kini berkata, sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus. Berarti waktu saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah orang-orang yang freedom. We are free. Free dari apa saudara? Dari hidup yang dikutuk, hidup yang penuh dengan dosa. Kita dibebaskan. Dan firman Tuhan katakan, dibebaskan ketika apa? Kita bersatu dengan Kristus. Sebab, di dalam ayat yang kedua berkata, sebab hukum Roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Ternyata upah dosa adalah mati, maut saudara. Tapi waktu saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup saudara tidak ada lagi dalam penghukuman. Artinya bahwa we are freedom in Christ Jesus. Itu tidak bisa dunia beri saudara. Saudara tidak bisa bayar. Pengakuan dosa bukan berarti saudara mengaku dan saudara bisa bayar dosanya. Tidak. Kalau dosa itu bisa dibayar, hari ini saudara berdosa, besok saudara pergi, bayar saja $10. Bayar saja $1.000.
Bayar aja $10.000 and you free. No. Dosa kita diampuni bukan karena you have a lot money. You have so much money in your bank account. No, saudara. Dosa saya dan saudara diampuni because God love us so much. Katakan amin. Kenapa Allah mengasihi kita? Dia kirim the only son, satu-satu anaknya. Bukan ada 2 anak. Hanya one. Dia kirim menjadi tumbal dosa manusia. Dia tidak berdosa dijadikan dosa. Karena siapa? Saya dan saudara. Oleh karena itu kita mengalami kemerdekaan. We are free. Bebas dari dosa. Kalau saudara baca selanjutnya, sebab hukum Allah membuat kita hidup bersatu dengan Kristus. Kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, dosa, maut tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Artinya apa? Tabiat-tabiat dosa, karakter-karakter dosa tidak punya kuasa dalam hidup ini. Karena di dalam darah kita, DNA kita mengalir darah Yesus. Dan darah Yesus itu mahal, saudara. Hanya 1 kali dia tersalib, bukan 2 kali. Yesus datang kembali kali yang kedua, bukan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Tapi kedatangan Yesus yang kedua untuk apa? Menjadi hakim atas dunia ini. Apakah hidup kita benar atau tidak? Tidak ada lagi penyalipan, saudara. Nggak ada. Makanya kalau ada pengajaran yang berkata akan ada sembelihan domba merah, itu tidak benar. Karena kalau masih ada sembelihan, berarti karya Yesus di atas kayu salib gagal total. Karena ada pengajaran. Oh, tahun berapa itu heboh di Indonesia? Katanya ada persembahan domba merah sudah dikumpulkan. Tidak benar, saudara. Karena itu melecehkan akan penyalipan Yesus di atas kayu salib. Hanya 1 kali penyalipan, bukan 2 kali. Jadi waktu saudara di dalam Kristus, saudara menerima kebebasan. Dibebaskan, dipulihkan. Karena Yesus datang untuk memulihkan hidup saya dan saudara dari dosa yang mengikat. Dari belenggu dosa, kesalahan masa lalu, kita dibebaskan. Jadi kita dimerdekakan, dibebaskan dari setiap serangan, dari setiap tipu muslihat iblis. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan dia memberikan kebebasan penuh kepada saya dan saudara. Oleh karena itu Galatia 5 ayat yang pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan setengah-setengah, saudara. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang memerdekakan saya dan saudara. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti kalau kita kembali ke masa lalu, berarti saudara menggunakan kuk perhambaan. Diperhamba oleh siapa? Oleh iblis, oleh dosa. Karena iblis itu sudah dikalahkan. Lewat apa? Penyalipan. Ketika Yesus mati di atas Golgota. Nah, yang berikutnya, who am I in Christ Jesus? Ternyata di dalam Kristus kita harus tahu identitas saya dan saudara adalah I'm strong because Jesus Christ in me. Saya dan saudara kuat karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Apa rahasianya? Efesus 6 ayat 10. Di sana dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang diberikan kemenangan. Sebagai keynote saya pada hari ini. Big idea-nya adalah berjalan atau perjalanan kehidupan kekristenan itu, saya mau katakan bahwa itu merupakan proses. Sekali lagi, perjalanan hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian, itu adalah proses. Kalau saudara hari ini masih ada dalam pergumulan, itu proses. Proses di dalam Kristus. Hidup di dalam
kekristenan itu adalah merupakan satu panggilan sorgawi. Allah lebih dulu mengasihi, bukan kita, saudara. Allah yang lebih dulu meresponi kasihnya kepada saya dan saudara. Kalau saudara datang beribadah, itu karena saudara tergerak karena saudara menyadari Allah mengasihi kita. Nah, kalau kita mau melihat bahwa kehidupan manusia itu memiliki season of life. Apa itu season of life? Season of life manusia, saya dan saudara, tadinya hidup berdosa. Di masa-masa hidup berdosa. Itu season kita yang pertama. Setelah Yesus datang, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita selamat. Setelah kita selamat, bukan selesai. Bukan berarti begini, hari ini saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, selesai. Dosa saya sudah diampuni. Enggak stop di situ, saudara. Season of life next-nya adalah kita harus mengikuti Dia. Mengikuti Dia artinya mengiring Dia. Mengiring Dia bagaimana? Saudara bisa melayani. Saudara bisa main musik. Saudara bersih gereja itu melayani, saudara. Saudara apalagi berdoa. Itu satu pelayanan. Jadi waktu saudara hidup dalam dosa, saudara belum bisa melayani. Karena apa? Masih tertahan akan sesuatu yang mengganjal. Saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan berarti saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah menerima, maka kita punya kewajiban mengiring Dia. Mengiringmu seumur hidupku. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita mengiring Yesus, melayani Yesus, enggak stop di situ. Saudara kerja di company di mana saudara bekerja, saudara dapat reward pembayaran. Setuju kan? Saudara kerja 40 jam, saudara dapat gaji 40 jam. Enggak mungkin saudara kerja 40 jam cuma dibayar 10 jam, enggak mungkin. Company itu akan berurusan dengan IRS dan akan berurusan dengan court karena ada sesuatu yang salah. Kita sebagai anak Tuhan setelah menerima season of life, dimerdekakan dari dosa, diselamatkan, melayani, yang terakhir adalah kita menerima mahkota. Jadi waktu saudara datang beribadah, saudara melayani Tuhan, saudara bawa makanan di gereja, saudara nantinya akan dapat mahkota. Setiap pemberian saudara itu tidak sia-sia. Saudara beri waktu, saudara beri persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Saudara melayani, bersih gereja dan sebagainya. Saudara akan ada mahkota. Berarti ada reward. Saudara mau aminkan ini? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Jadi, untuk benar-benar kita mau menjadi anak Tuhan, kepunyaannya, kita harus menyadari sesungguhnya identity kita di dalam Kristus. Who you are in Jesus Christ. Nah, ini yang harus kita responi dan kita harus sadari setiap saat. Bahwa waktu kita ada di dalam Kristus berarti we belong to God. Artinya bahwa we are loved by Him. Kalau kita adalah umat kepunyaannya, maka kita adalah umat yang dikasihinya. Apa buktinya? Mari kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran 19 ayat yang ke-5 berkata begini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh dunia. Katakan amin. Wah, ternyata who you are in Jesus Christ, bahwa saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah.
Saudara dan saya adalah umat yang dikasihinya. Ternyata kalau kita mau menjadi umat kepunyaan Allah, umat yang dikasihinya, patokannya Keluaran 19 ayat 5. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku. Jadi waktu saudara sudah selamat, belum selesai itu hidup saudara. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh berpegang kepada firman. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi harta kesayangan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah Tuhan menciptakan engkau, membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut. Pegang ayat ini saudara. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara, saudara dekat aja dengan Pak Konjen, rasanya aman ya kan? Itu cuma dekat. Naik tingkat, saudara dekat dengan Mayor of Chicago. Waduh, aman gua. Bisnismu aman. Apalagi saudara dekat dengan Governor of Chicago. Wah, lebih aman. Lebih naik tingkat. Saudara kenal dengan senator. Saya kemarin Natal saudara duduk di samping senator. Aduh, bangga juga buset. Duduk di samping senator sudah bangga sudah. Apalagi ngomong sama dia. Bangganya minta ampun. Itu cuma ngomong. Cuma duduk di samping. Bagaimana kalau saudara dekat? Artinya dia mengerti tentang engkau. You have authority to everything you got. You akan banyak bisnis yang kau akan terima. Itu dekat dengan senator. Apalagi saudara dekat dengan presiden. Wah, banjir duit sudah. Itu manusia. Nah di sini dikatakan, engkau adalah kepunyaanku. Yang menciptakan dunia ini siapa saudara? God. Dia ciptakan terang, hanya bilang, hai terang, jadilah terang. Hanya dengan kata-kata. Nah firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti kalau ada firman di hatiku, ada firman di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sering katakan bahwa firman itu memiliki daya cipta. Tuhan hanya berkata, jadilah terang dan terang jadi. Saudara bisa berkata, hai gunung-gunung penyakit, hai gunung-gunung kekhawatiran, hai gunung-gunung persoalan, pindah engkau. Itu akan terjadi. Saudara, tahun depan banyak prediksi yang tidak baik akan terjadi. Tapi jangan takut. Engkau adalah kepunyaan Allah. Dia akan melindungi engkau. Dia akan menolong engkau. Jadi who you are in Christ, we belong to God. Bahkan we are loved by God. Amin saudara. Saudara yakin ini? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan yang kedua, who you are in Jesus Christ. Yang kedua adalah we are people blessed by Him. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati olehnya. Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saudara ada di Amerika, negara yang subur. Dream come true ada di sini. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menuntun engkau. Hari esok masih tanda tanya. Tapi jangan takut, Tuhan senantiasa akan menuntun engkau dan Ia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Artinya ada persoalan, ada pergumulan. Dan Dia akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti tanaman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Percaya ini saudara. Dia bersama saudara. Dan yang terakhir, who you are in Christ Jesus.
yang terakhir adalah we are the people are fruitful. Kita sebagai umat kepunyaannya di dalam Kristus kita harus berbuah. Period. Kalau tidak berbuah, firman Tuhan katakan dipotong. Kalau saudara akan berbuah lebat, harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Kehidupan kita yang tidak berkenan. Kehidupan kita yang jauh dari Tuhan. Jadi kita adalah umat kepunyaannya harus berbuah. Bagaimana untuk bisa berbuah di dalam Kristus? Firman Tuhan katakan bahwa hidup kita harus dibangun di dalam Kristus. Jadi berbuah di dalam Kristus harus dibangun. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus dibangun di dalam Kristus untuk berbuah. Kehidupan yang mengalami perubahan harus dibangun di dalam Kristus. Untuk berbuah harus tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 sampai selanjutnya. Di sana dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan dikatakan kita adalah Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Yang saya katakan tadi. Kalau tidak berbuah, saudara dipotong, dibuang. Keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kalau dipotong, dibuang menjadi kering, akibatnya dikatakan, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nggak berguna, saudara. Sesuatu yang kering, sesuatu yang tidak berguna, itu dibakar. Berarti apa? Rewardnya penghukuman. Saya dan saudara nggak mau seperti ini. Kami pelayan juga yang berlayani di mimbar, nggak mau seperti ini, saudara. Apa artinya saudara main musik, lantas saudara dibakar dan dibuang? Mungkin agak keras nih firman. Tapi untuk saudara akan mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang berbuah-buah, harus dibersihkan. Dibersihkan dari dosa. Itu period, nggak ada yang lain, nggak kompromi, saudara. Kalau kita ada kenajisan, ya akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan mau bahwa kita harus benar-benar tinggal di dalam Dia. Amin. Saudara mau tinggal di dalam Tuhan? Berikan salam kiri kanan bahwa Tuhan mengasihimu. Mari kita berdiri semua. Saya undang semua pemain musik. Sebagai conclusion bahwa hidup di dalam Kristus, kita adalah kepunyaannya. We belong to God. We are loved by Him. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hidup di dalam Kristus berarti we are people blessed by Him. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kehidupan di dalam Kristus, identiti kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang mau menghasilkan buah. Mari kita berdiri semua. Untuk saudara mau berbuah, diajarkan bahwa kita harus dibangun di dalam Kristus. Untuk saudara mau berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta dengan kita, memberikan kemampuan, memberikan kemenangan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir. Mari angkat tanganmu. Sembah Tuhan.
Haleluya, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami Bapa. Thank you Lord Jesus. We worship you God. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oh, kuasa darah-Mu. Saya undang nanti Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Kami sembah, kami sembah. Ku menjadi. Haleluya saudara. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu satu buah pujian.
mungkin untuk yang live streaming yang ingin mensupport gereja kami mungkin bisa di add GPDI nlc@yahoo.com. Ya. Terima kasih. Untuk pengumuman sementara tidak ada salt sampai tahun depan, tidak ada salt hari Senin, tidak ada T-Talk juga, tidak ada Pray Warrior, terus dan persiapan Natal ya. Untuk minggu depan kita ada ibadah Natal tanggal 25 ya, itu hari Minggu jam 10 pagi dan jam 11 malam, saudara. Ya, jadi 2 kali ibadah, jam 10 pagi dan jam 11 malam. Mungkin saudara bisa datang dua-duanya juga, nggak apa-apa sih. Haleluya. Ya sebentar kita akan, mungkin ada pengumuman lain. Ya, sebentar kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan oleh kuasa darahmu. Kita nyanyikan. Kuasa darahmu dapat tebus dosaku, kekudusanmu hanya mau berkata, kuatkan terus kami untuk berjalan bersama Engkau ya Bapa, sehingga kami mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, menjadi keserupaan seperti Kristus. Kami tidak bisa dan tidak mampu dengan kekuatan kami, tetapi bersama Tuhan kami akan cakap, bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami dimampukan. Sehingga di saat kami berjalan mengakhiri tahun 2022 ini, kami mau berjalan dengan iman. Ada pengharapan yang pasti bahwa memasuki tahun yang akan baru nanti 2023 dengan penuh keyakinan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang penuh mujizat Tuhan, di mana tahun itu adalah tahun keberkatan bagi orang percaya. Maka membutuhkan setiap kehidupan gereja Tuhan, setiap anak Tuhan memiliki kesetiaan. Dan kami mulai canangkan hari ini bahwa tahun 2023 adalah the year of faithfulness, di mana adalah tahun kesetiaan bagi gereja, bagi umat Tuhan untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Haleluya. Oleh karena itu hari ini kami sudah mengerti who we are in Jesus Christ. Kami adalah kepunyaan-Mu. Kami adalah orang-orang milik-Mu Tuhan. Maka berkat yang sempurna ada dengan kami. Mari engkau angkat tangan. Terima berkat yang daripada Tuhan. Ini tangan kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, di live Facebook, Zoom,
YouTube, kami mau mengangkat tangan terima berkat yang daripada Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang tertutup jalan sudah dibukakan jalan bagi kami. Kami yang ragu, yang bimbang sudah mendapatkan ketenangan dan kekuatan di dalam nama Yesus. Mata Tuhan terarah dan tertuju kepada kami. Maka kami akan mampu melewati setiap hari-hari yang sulit. Karena bersama Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Bahwa ada janji firman, kami akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan akan berhasil. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, sebab engkau akan mengembang dan ke kiri untuk melihat tuaian jiwa-jiwa yang ada di kota ini, yang ada di mana-mana pun. Ada tuaian-tuaian bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berkat penghiburan cinta kasih dari Allah menyertai bagi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus kembali. Dan akhirnya ya Bapa, kami tutup ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan, happy Sunday, God bless you all and see you next week di dalam ibadah Christmas.